Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian, khususnya buat teman-teman pelamar P3K pada tahun 2024 ini. Teman-teman, pada saat ini tanggal 10 Desember 2024. Saat ini sudah memasuki sesi ataupun teks seleksi kompetensi di daerah masing-masing. Teman-teman, ada informasi ataupun bocoran dari teman-teman yang sudah melaksanakan tes seleksi kompetensi PPK tahun 2024 ini. Bagaimana tahapan-tahapannya? Langsung saja teman-teman kita bahas di slide berikut ini. Tahapan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K 2024 ini untuk seleksi kompetensi ya teman-teman, atau tes yang dilaksanakan tes CAT di kabupaten maksud saya provinsi masing-masing. Teman-teman, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui di saat melaksanakan tes tersebut. Yang pertama yakni kita akan sampai di lokasi. Di saat tiba di lokasi kita akan mengikuti antrian menunggu sesi registrasi. Pada foto di sini adalah rekan-rekan saya yang mengikuti seleksi pada tanggal 8 Desember kemarin, atau tepatnya di Yogyakarta di ISI, Institut Seni Indonesia. Jadi seluruh peserta dikumpulkan dan juga disuruh untuk mengantri sebelum masuk sesi registrasi. Di saat antrian ini seluruh peserta diinformasikan hanya boleh membawa 3 benda, yakni kertas ujian, KTP, dan pensil kayu. Di luar dari itu, panitia ataupun yang akan memeriksa untuk menganjurkan agar seluruh barang-barang yang tidak di luar dari 3 barang tersebut untuk dititipkan ataupun ditinggalkan di luar ruang sesi registrasi. Jadi teman-teman yang mungkin dari luar kota, saya ingatkan jangan membawa benda apapun termasuk benda metal, karena itu pastinya akan diperiksa dan disuruh ditinggalkan. Jadi di sesi ini ada teman yang masih membawa tas, nantinya tas ini akan dititipkan di tempat penitipan barang. Jadi yang boleh masuk ke ruangan ujian yang dibawa adalah hanya kertas ujian, KTP, dan juga pensil kayu. Di keduanya ada registrasi peserta. Di saat registrasi peserta ini kita menyerahkan KTP dan juga kartu ujian kita kepada panitia. Nanti di sana akan ada sesi registrasi di mana absen akan diambil di sana. Di saat kita sudah registrasi, dinyatakan kita sudah hadir di tempat dan bersiap untuk mengikuti tes kompetensi. Yang ketiga yakni penitipan barang. Di penitipan barang ini seluruh barang-barang kita termasuk tas, dompet, ataupun tas pinggang, buku-buku, map, dan lain-lainnya dititipkan di sini, termasuk handphone dan juga uang. Jadi saran saya teman-teman, untuk barang-barang yang ada dimasukkan ke dalam satu wadah saja, mungkin tas, agar tidak berserak seperti teman-temannya, agar dalam satu tempat saja. Jadi saya anjurkan hanya bawa tas dan seluruh barang-barang yang tidak diperlukan untuk dibawa ke dalam ruang seleksi untuk dimasukkan ke dalam tas saja. Nanti di tempat penitipan barang kita akan diberikan nomor yang dikalungkan ke leher, nanti bisa diambil di saat tes sudah selesai, di mana kita keluar dari ruang ujian. Yang keempat adalah pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik ini panitia ataupun petugas akan menggunakan alat mendeteksi detektor metal ya. Nanti kita akan diperiksa sekujur tubuh kita apakah ada benda yang mengandung metal ataupun besi. Jadi saran saya teman-teman, misalnya teman-teman membawa tisu ataupun uang kertas, terlebih uang koin, untuk pada saat di tempat penitipan barang untuk dimasukkan saja. Karena ada pengalaman teman yang menyimpan uang kertas di dalam kantong, dan panitia ataupun petugas memeriksa dan merogoh kantongnya, di dalam kantongnya ada uang. Petugas tersebut menganjurkan untuk uangnya dimasukkan ke dalam tas saja di penitipan barang, seperti itu teman-teman. Untuk menjaga kelancaran pemeriksaan ini, yang tadi saya katakan, di luar dari ketiga benda tersebut, yang di KTP, kartu ujian, dan juga pensil kayu, untuk dimasukkan saja di dalam tas dan dititipkan di tempat penitipan barang. Ini untuk kelancarannya saja.
Jadi dan juga ada teman-teman yang ibu-ibu perempuan untuk yang menggunakan kerudung, sarung peniti hanya boleh digunakan yang hanya di sekitaran di bawah leher saja. Jika biasanya ada teman-teman yang ibu-ibu yang menggunakan peniti misalnya yang ditusukkan di bahu untuk menjaga kerudungnya agar tidak terbang, itu juga peniti yang di bahu disuruh oleh panitia untuk dilepas saja seperti itu teman-teman. Jadi itu beberapa informasi dari teman-teman yang sudah mengikuti seleksi P3K. Berikutnya adalah ada sesi foto untuk penyesuaian foto di kartu ujian dengan peserta yang hadir. Nah, nanti di saat itu akan ada panitia yang mengoperasikan komputer dan menyarankan kita untuk mengarahkan wajah kepada kamera web yang sudah tersedia di meja tersebut. Nanti kita akan mengarahkan pandangan ke kamera tersebut, dan setelah mengarahkan pandangan ataupun wajah kita ke kamera tersebut, di kartu ujian kita yang kita serahkan kepada petugas tersebut dan juga KTP, nanti di kartu itu akan diberikan pin ujian. Nah, di kartu ujian teman-teman itu kan ada pin ujian yang kotaknya masih kosong. Jadi pin ujian itu bisa angka, huruf, ataupun kombinasi angka dan huruf. Jika hurufnya itu menggunakan huruf besar teman-teman. Jadi petugas akan memastikan kita tahu dengan pin tersebut. Misalnya di tempat saya mengikuti tes, angka itu dituliskan dan di bawah angka itu diberikan garis. Sebagai itu penanda adalah angka, dan huruf hanya digunakan huruf saja. Misalnya huruf O dan 0 itu akan susah dibedakan jika ditulis menggunakan tulisan tangan. Jadi jika dia 0 dikasih garis di bawahnya, jika dia O tidak menggunakan garis. Begitu teman-teman. Pin ujiannya terdiri dari 4 angka atau 4 huruf atau kombinasi angka dan huruf. Begitu teman-teman. Nanti itu akan dimasukkan di saat kita mengikuti ujian. Berikutnya adalah kita akan menuju ruangan steril. Di pintu memasuki ruangan steril, kita akan diberi cap di tangan berupa stempel. Kalau tempat saya warnanya berwarna merah, itu sebagai bukti kalau kita sudah melewati tahapan-tahapan dari registrasi, penitipan barang, terus pemeriksaan sekujur tubuh menggunakan metal detektor, dan juga sudah mendapatkan pin ujian. Nanti akan diberikan cap. Setelah itu kita memasuki ruang sterilisasi, ya. Sebelum masuk ruang pelaksanaan tes, kita akan memasuki ruang sterilisasi, dan di ruang sterilisasi kita akan diberikan pengarahan. Di situ ada tayangan-tayangan yang menunjukkan jumlah soal, jumlah nilai, cara mengoperasikan laptop, cara menggunakan mouse, dan juga cara login ke halaman CAT yang dibuat oleh BKN. Jadi begitu teman-teman. Jadi di situ ada tayangan-tayangan juga pengarahan dari para petugas. Sebelum masuk ke ruang pelaksanaan tes, sekali lagi ada pencocokan antara foto dengan kartu ujian kita dan juga KTP kita. Ini dilakukan oleh petugas secara manual. Jadi teman-teman, dipastikan dalam tes P3K kali ini tidak akan mungkin terjadi perjokian seperti teman-teman ya. Karena untuk proses pencocokan foto antara foto di KTP, antara foto di kartu ujian dan juga peserta yang hadir itu berulang-ulang dilakukan oleh panitia. Terus yang ke-8, masuk ke ruangan tes dipandu oleh petugas dari CAT BKN. Jadi teman-teman, jika ada di antara teman-teman yang mungkin punya kemampuan menggunakan komputer kurang, jangan ragu dan jangan takut. Petugasnya dipastikan ramah untuk melayani teman-teman untuk melakukan login di aplikasi CAT tersebut. Dan ini mereka lakukan secara bertahap agar di saat login tidak ada kendala terhadap jaringan. Karena mendapatkan informasi dari petugas yang ada di ruangan tes, jika sekaligus langsung login, kemungkinan servernya akan susah untuk memasukkan secara keseluruhan secara bersamaan. Jadi untuk login diharapkan untuk bisa bertahap dan juga bersabar. Jadi teman-teman, itu beberapa tahapan yang akan kita lewati di saat akan melaksanakan seleksi kompetensi P3K. Dari kita mengantri, terus registrasi, penitipan barang, pemeriksaan fisik menggunakan alat detektor metal, dan juga pemeriksaan wajah,
menggunakan kamera dan juga pemberian PIN masuk ke ruang steril dan juga masuk ke ruangan tes. Jadi teman-teman, dan juga apresiasi buat panitia ataupun pelaksana dari CAT tersebut, mereka memandu kita sampai bisa. Jadi teman-teman gak usah takut, saya takut ini nggak bisa untuk login, saya takut tidak bisa mengerjakan. Tenang saja, seluruh panitia dimanapun saya yakin itu akan memandu kita sampai kita bisa. Jadi teman-teman yang mungkin ada kendala dalam mengoperasikan laptop ataupun komputer, tenang saja, kalau kita misalnya punya permasalahan, kita tinggal mengacungkan tangan ataupun mengangkat tangan tanpa bersuara, begitu instruksi dari petugasnya. Nanti petugas akan datang menghampiri kita untuk membantu kita jika ada kendala di laptop ataupun di kitanya sendiri. Jadi dipastikan jangan teman-teman gak usah mengeluarkan suara yang terlalu ribut, karena panitia ataupun petugas bersedia ataupun bertanggung jawab untuk memastikan kita bisa mengerjakan tes kompetensi ini sampai dengan selesai. Begitu teman-teman. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan dalam sesi kali ini. Kiranya teman-temanku yang belum melaksanakan tes, karena pada saat ini tanggal 10 Desember berarti masih ada waktu kira-kira 9 hari lagi untuk pelaksanaan tes seleksi P3K untuk seleksi kompetensi ini. Jadi teman-teman yang mungkin belum bisa menyaksikan video ini dan mengikuti urutan-urutannya. Dan seperti yang tadi saya katakan, barang-barang yang tidak terlalu diperlukan untuk gak usah dibawa, jadi ditinggal saja. Kalaupun sempat terbawa, nanti dimasukkan ke tas untuk dititipkan ke tempat penitipan barang. Teman-temanku, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya tayangan saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan melaksanakan tes seleksi kompetensi P3K pada tahun 2024. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam.